karena ini juga Pak Erick Thohir juga sudah mewacanakan penggunaan VAR, maka saya yakin ini akan terrealisasi di era kepemimpinan Pak Erick Thohir. Tapi kalau boleh berharap secepatnya ya, terapkan VAR untuk Liga Indonesia maupun nanti Piala Indonesia kalau ada ya. Di sepak bola Indonesia harus segera memanfaatkan atau menggunakan VAR untuk kemajuan sepak bola Indonesia, baik untuk kualitas pertandingan sendiri maupun untuk keamanan, untuk meningkatkan keamanan. Jadi kalau kita bicara kualitas wasit tanpa penggunaan VAR, menurut saya akan kurang optimal ya. Sebagai pecinta sepak bola Indonesia, khususnya Timnas, saya akan memberikan tanggapan dan juga harapan terkait dengan terpilihnya Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2023-2027. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Erick Thohir dan juga sekaligus mengucapkan terima kasih kepada para voters ya, yang dalam hal ini mayoritas telah memilih Bapak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Karena hal ini sesuai dengan harapan saya bahwa PSSI periode ke depan ini dipimpin oleh Bapak Erick Thohir. Nah, kenapa seperti itu? Tentunya karena melihat kompetensi juga pengalaman reputasi Bapak Erick Thohir di sepak bola, khususnya beliau telah mencatatkan namanya di pentas sepak bola internasional karena sudah pernah kecimpung di Inter Milan maupun di Amerika ya, di DC United kalau nggak salah. Nah, juga bagaimana Bapak Erick Thohir bisa berperan ketika terjadi tragedi Kanjuruhan. Dengan terpilihnya Bapak Erick Thohir ini, mudah-mudahan sepak bola Indonesia ke depan memang menjadi lebih baik. Sebetulnya kalau saya melihat PSSI sebelum Bapak Erick Thohir ya, PSSI di bawah Bapak Muhammad Iryawan itu juga sudah ada kemajuan. Hal ini bisa dilihat dari ranking FIFA yang naik dari 173 ke 151 ya, artinya lebih baik. Gitu. Di samping itu juga kita melihat permainan Indonesia itu, timnas itu lebih atraktif. Begitu juga dengan Liga 1 ya, lebih enak ditonton gitu. Di samping permainannya juga pasti didukung oleh fasilitas stadion maupun sarana prasarana di stadion yang lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Kemudian juga kita melihat talenta-talenta muda itu muncul, seperti adanya Marcelino Ferdinand, ada Witan, dan sebagainya. Kemudian kita juga melihat Piala Dunia Under 20 ya, Piala Asia Under 20 dan Under 23 ya, timnas kita bisa masuk ke sana. Itu menurut saya, bagi saya itu juga prestasi dari PSSI di era Bapak Muhammad Iryawan. Di samping itu juga pada era kepemimpinan Pak Muhammad Iryawan itu banyak sekali pertandingan-pertandingan kelas internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Sehingga itu menjadi tontonan yang sangat menarik, menghibur, dan membanggakan tentunya. Nah, tapi kekurangannya adalah, dan itu sangat fatal menurut saya, adalah adanya tragedi Kanjuruhan. Itu ya. Samping itu juga di level ASEAN kita belum banyak berbicara, masih kalah dari Vietnam dan Thailand. Ya. Nah, artinya di sana ada kelebihan dan ada kekurangan di era Bapak Muhammad Iryawan. Nah, mudah-mudahan dengan pergantian kepengurusan ini, itu akan membuat prestasi timnas Indonesia lebih baik lagi, maupun prestasi klub ya, di klub-klub di Indonesia itu bisa berbicara di level Asia. Harapannya seperti itu. Kalau saya boleh berharap pada PSSI di era kepemimpinan Pak Erick Thohir, nantinya
sepak bola Indonesia itu akan lebih bermutu, berkualitas. Ya, bermutu atau berkualitas ini nanti bisa dilihat dari ranking FIFA. Apakah akan lebih baik? Gitu. Harapan saya nanti ranking FIFA timnas Indonesia itu bisa mengalahkan Vietnam, Thailand, ya, Filipina. Jadi kita bisa paling tinggi di antara negara-negara ASEAN, itu rankingnya, ranking FIFA-nya. Jadi jelas ya, targetnya jelas sekali. Menurut saya itu. Yang berikutnya harapan saya adalah nanti permainan timnas maupun klub, khususnya Liga 1 itu lebih atraktif lagi, lebih menarik lagi. Kemudian fasilitas stadion maupun sarana prasarannya itu lebih dilengkapi lagi. Juga pengambilan gambar. Ya, kalau kita melihat di televisi itu masih bisa diperbaiki supaya kualitas tayangannya itu lebih bagus. Ya, seperti Liga Inggris, Liga Spanyol itu kan bagus sekali ya kalau kita melihat tayangannya di TV. Kemudian dari sisi harga tiket mungkin bagaimana supaya harga tiket itu juga lebih terjangkau. Lebih terjangkau juga kalau langganan siaran di televisi yang melalui internet itu mungkin juga bisa lebih terjangkau. Kemudian akses untuk nonton televisi itu untuk saudara-saudara kita yang ada di remote area gitu, area-area yang jauh melalui parabola atau apa itu bagaimana mereka itu bisa menyaksikan timnas Indonesia. Selanjutnya mengenai jadwal siaran. Bagaimana pengaturan jadwal siaran televisi itu bisa lebih menjangkau banyak penonton ya. Memang salah satu kendala di Indonesia adalah karena ada 3 waktu ya. 3 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini saya yakin tim Pak Erick Thohir nanti bisa menyelesaikan ini sehingga sepak bola Indonesia itu bisa lebih dinikmati lebih banyak orang. Yang terakhir itu yang juga tidak kalah penting dan yang justru itulah nanti yang menjadi tolok ukur berkualitas atau tidaknya, selain hal yang sudah saya ungkapkan di depan, itu adalah safety ya, keamanan. Bagaimana penonton itu selamat, berangkat selamat, pulang selamat, mangkat selamat, balik selamat. Nah itu, meskipun permainannya bagus, ya kita juga memenangkan pertandingan, tetapi kalau akhirnya terjadi kerusuhan atau korban, itu kan menurunkan atau bisa dibilang mengaburkan apa yang sudah dicapai. Itu, itu menurut saya seperti itu, sehingga faktor safety, keselamatan atau keamanan itu harus benar-benar bisa diatasi. Jangan sampai nanti antara penonton dengan pihak pengamanan itu saling berhadapan-hadapan. Ya, dan ini saya yakin penerapan VAR ya, itu akan sangat banyak manfaatnya. Tidak hanya kualitas permainan, tapi juga terkait dengan keselamatan, terkait dengan safety. Karena nanti ketika ada VAR, itu kan saya yakin penonton lebih bisa menerima keadaan, keputusan wasit maksud saya, daripada ketika itu tidak ada VAR. Ya, jadi karena ini juga Pak Erick Thohir juga sudah mewacanakan penggunaan VAR, maka saya yakin ini akan terrealisasi di era kepemimpinan Pak Erick Thohir. Tapi kalau boleh berharap secepatnya ya, terapkan VAR untuk Liga Indonesia maupun nanti Piala Indonesia kalau ada ya. Di sepak bola Indonesia harus segera memanfaatkan atau menggunakan VAR untuk kemajuan sepak bola Indonesia, baik untuk kualitas pertandingan sendiri maupun untuk keamanan, untuk meningkatkan keamanan. Jadi kalau kita bicara kualitas wasit tanpa penggunaan VAR menurut saya akan kurang optimal ya,
akan kurang efektif hasil yang dicapai ketika tidak menggunakan VAR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, selamat kepada Bapak Erick Thohir, dan juga terima kasih kepada voters yang sudah memilih Bapak Erick Thohir untuk menjadi Ketua Umum PSSI periode 2023-2027. Dan saya berharap bahwa seluruh stakeholder di Indonesia, baik itu penonton, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, kemudian juga televisi, itu bersinergi untuk kebaikan atau untuk perbaikan sepak bola Indonesia. Nah, untuk itulah mari kita dukung Bapak Erick Thohir. Saya yakin nanti Pak Erick Thohir ini juga bisa berkolaborasi lebih baik dengan stakeholder ya, baik itu dengan penonton, organisasi-organisasi penonton, dengan pemerintah daerah, dengan keamanan, dengan sponsor, dengan televisi, dan sebagainya, pemegang hak siar, dan sebagainya. Saya yakin reputasi beliau, kompetensi beliau, dan pengalaman beliau ini bisa menjawab kekurangan-kekurangan yang ada di kepengurusan PSSI yang sebelumnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mari kita dukung Bapak Erick Thohir dan seluruh pengurusan PSSI yang baru untuk kebaikan kemajuan sepak bola Indonesia. Terima kasih.